Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Permainan yang sangat luar biasa pada Grandchester Superbet Romania, pertemuan Anies Giri menghadapi Fabiano Caruana yang sangat-sangat menarik untuk kita simak teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak Anies Giri Putih mengawali langkah dengan D4, dibalas kuda F6 oleh Fabiano Caruana, pion ke C4, dan E6 saat ini, pion ke G3 mempersiapkan fianchetto di papan membentuk pembukaan Katalan. Pion ke D5, lalu gajah ke G2, gajah ke B4, kak kuda menutup variasi tertutup pada pembukaan Katalan, rokade, dan kuda ke F3 mempersiapkan juga rokade. Pion ke B6 mempersiapkan fianchetto, lalu rokade, dan gajah ke B7 fokus rencana. B3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, mempersiapkan juga fianchetto gajah ke B2, lalu kuda ke D7, dan gajah ke B2 fokus rencana. Mantri ke E7 saat ini kemungkinan ke depan untuk menawarkan gajah mencegah hal tersebut terjadi. A3 direspon oleh Anies Giri. Gajah mundur ke D6, maka kuda ke H4 berlanjut, dan G6 mencegah kuda ke depan teman-teman. Pion ke B4 saat ini mendorong juga pion ke depan, sebelum juga putih memilih terlebih dahulu dengan pion ke C5, maka hitam langsung memainkan juga C5 saat ini. Maka pertukaran simplifikasi pun terjadi saat ini, lagi-lagi terjadi pertukaran pion menerima pion, kuda menerima, dan kuda ke B3 menawarkan simplifikasi, menawarkan pertukaran kuda. Kuda ke E4 saat ini mempersolid kuda satu sama lain. Kuda ke A5 mengancam juga gajah dengan ide ke depan dari Anies Giri. Apabila gajah hitam sudah didapatkan, maka gajahnya begitu super power dari diagonal. Maka benteng ke B8, menteri terlebih dahulu ke sentral, ancaman skakmat teman-teman, sehingga saat ini satu-satunya opsi terbaik, pion menutup, maka kuda saat ini juga langsung memukul gajah. Pertukaran menteri menerima, di mana juga menaikkan gajah, sebuah langkah menarik yang dimainkan oleh Anies Giri. Ia menteri ke D1 mengorbankan gajah. Dan begitu bersemangat teman-teman, di sini langsung diterima pengorbanan. Apa idenya yang dimainkan oleh Anies Giri? Menteri menerima pion skak. Dan saat ini juga mengancam gajah, tetapi masih disupport oleh kuda, di mana setelah raja berpindah, tentunya opsi terbaik langsung menghilangkan defender. Gajah memukul kuda saat ini, sehingga gajah terancam, benteng mensupport juga gajah, maka benteng ke A2 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke E5, dan menteri memukul menteri menuju endgame. Gajah menerima, lalu gajah menyelamatkan diri mundur ke G2. Kita lihatlah saat ini bagaimana perbedaan waktu. Anies Giri masih ada 42 menit, sedangkan Fabiano Caruana 13 menit. Bagaimana saat ini Fabiano Caruana melanjutkan F5, mencoba juga untuk mereposisi gajah ke depan mengancam kuda. Kuda ke F3 menekan gajah. Gajah ke F6 juga membatasi gerak bagi kuda. Dan benteng ke C2, selain juga tempo mengancam kuda, menumpuk benteng ke depan di file C. Kuda juga ke E4, maka benteng ke C1 langsung juga menguasai baris ke-7 ke depan. Benteng ke F7 mencegah, kuda terlebih dahulu mereposisi diri, membuka juga gajah mengancam kuda. Benteng ke E7 saat ini, lalu kuda ke D3, benteng ke sentral ke D4 mensupport kuda adalah sebuah pilihan, tetapi benteng ke D7 dimainkan menguasai juga baris ke-7. Maka coba teman-teman Anda pause video ini adalah langkah satu-satunya terbaik untuk Anies Giri tetap unggul di posisi seperti ini. Apa yang dimainkan? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu dengan gajah memukul kuda. Dengan ide apabila tentunya benteng menerima, maka tetap juga di forking teman-teman oleh kuda. Pion menerima, tetap juga kuda ke C5 mengancam benteng, mengancam pion. Apabila benteng baru saat ini ke D4 mensupport, masalahnya E3 kita lihat tidak bisa lagi untuk mensupport pion ke depan. Benteng wajib mundur, dan A4 untuk promosi ke depan, juga benteng ke depan menambah tekanan terhadap pion. Di dalam pose seperti ini dimainkan tentunya benteng ke D6, maka pion ke E3 lagi-lagi mencegah ke depan benteng, maka benteng ke C6, lalu pion ke A4. Berlanjut raja ke H6, kuda ke B3 menawarkan juga benteng, benteng menghindar ke B6, lalu kuda ke D2 mengancam pion ke depan. Benteng ke 6 berlanjut, benteng ke C6 menawarkan simplifikasi. A5,
maka benteng langsung memukul benteng pertukaran. Benteng ke C4 mengancam pion, dan pion ini pun tidak bisa diselamatkan. Benteng ke B6, lalu kuda menerima pion mengancam gajah. Gajah ke E7, lalu benteng ke C7 mengancam gajah. Benteng mensupport juga gajah mengancam juga kuda. Kuda ke D2 mundur manuver ke depan ke B3 mengancam pion. G5 saat ini, kuda ke B3 mengancam pion. Gajah mensupport juga pion, dan kuda ke sentral mengancam benteng. Benteng ke E5 dan pion ke G4 selain menopang juga bagi kuda, juga mencegah raja advance tentunya di petak H5. Raja ke G6 saat ini, raja ke G2 ikut membantu permainan, benteng ke D5, raja ke F3, benteng ke D8, dan benteng melakukan skak. Raja ke F7, kuda ke E6 saat ini memforking benteng dan pion, benteng juga mensupport pion, maka raja ke sentral mengancam benteng. Benteng ke D2 mengancam pion, maka kuda menerima pion tempo skak. Setelah raja berpindah, maka F4 menyelamatkan pion, dan benteng ke A2 saat ini mengancam pion. Raja ke sentral ikut membantu permainan, mendukung juga ke depan. Benteng melakukan skak sehingga raja tidak bisa mendekat di petak D6. Benteng menerima pion, maka benteng melakukan skak. Raja ke E8, raja ke E6 ancaman skakmat, maka raja ke D8 simpel tentunya dengan benteng ke C4. Di sini juga posisi dari hitam Juxuang dan Fabiano Caruana menyadari skakmat akan datang ke depan, maka ia menyerah setelah langkah ke-56. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan misalkan gajah ke E7 mengorbankan benteng. Benteng memukul benteng juga sudah unggul, tetapi di sini punya ancaman skakmat. Kuda ke F7 skak. Raja ke E8, maka benteng melakukan skak. Tiada pilihan gajah menutup. Benteng memukul gajah adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana performa Anies Giri yang dimainkan mengalahkan Fabiano Caruana pada permainan klasik atau catur standar Superbet Romania dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dimiliki Anies Giri 97,2% dengan satu langkah brilian dan Fabiano Caruana 87,8%. Dan saat ini teman-teman kita masuk ke solusi dan juga pembahasan teka-teki catur sebelumnya. Hitam melangkah dan memenangkan permainan. Apa yang wajib dimainkan hitam? Di sini promosi menjadi kuda adalah opsi terbaik. Apabila promosi menggunakan menteri teman-teman, ini akan imbang karena apa? Putih memiliki ancaman skak terlebih dahulu dan ini akan selalu melakukan skak teman-teman. Oke, dan ini akan langkah bolak-balik. Oleh sebab itulah opsi terbaik di dalam posisi seperti ini tidak promosi menteri karena tidak ada tempo skak, tetapi promosi kuda. Idenya saat ini, raja berpindah saat ini, maka benteng melakukan skak teman-teman. Apapun opsinya serba salah. Raja ke E5, masalahnya gajah juga langsung melakukan skakmat di H2. Apabila gajah menutup saat ini, masalahnya benteng menerima gajah simpel. Raja ke F3 maka akan skakmat tentunya dengan kuda. Raja berpindah ke E5 akan skakmat dengan gajah. Oke teman-teman, dan bagaimana bang jika di dalam pos seperti ini raja ke G5 misalkan, maka saat ini dikorbankan benteng memainkan dengan gajah ke E3 skak. Pengorbanan benteng diterima, idenya lanjutan G5 skak. Raja ke H5, kuda melakukan skak. Satu-satunya ke H6, maka diakhiri dengan G4 open skak dan sekaligus skakmat. Sangat-sangat menarik tentunya teman-teman. Ini adalah solusinya. Selamat juga menjawab puzzle yang kita berikan pada video sebelumnya untuk kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.